Puji Tuhan, ini sudah bulan Desember dan kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Tema yang dipilih oleh gereja kita pada Natal ini adalah terang itu sudah datang. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menerangi hidup kami. Firman Tuhan yang memimpin kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar, dengan jelas, dengan baik. Dan kami semuanya boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi, karena kami tahu perjumpaan kami secara pribadi dengan Tuhan akan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang didasarkan dari Yohanes 1 ayat 9 akan kita pelajari pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara mengalami mati lampu atau berada dalam kegelapan, apa reaksi pertama? Reaksi kita yang pertama pasti adalah mencari terang, ya. Baik itu terang yang alami, kita berusaha cari jalan keluar, begitu ya. Kita kalau ada lilin di sekitar kita, kita akan nyalakan lilinnya. Kita nggak bisa berada dalam kegelapan. Kegelapan itu sangat tidak nyaman. Kemana-mana kita akan nabrak sana sini, ya. Kita tidak tahu apa yang kita ambil, kemana jalan yang harus kita tempuh. Jangan-jangan jalan yang kita tempuh itu semakin membuat kita tersesat. Nah, dalam kehidupan rohani manusia, dosa menguasai manusia. Seperti kegelapan menguasai malam. Manusia membutuhkan terang agar kita semua tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Kalau Natal selalu dipenuhi dengan simbol-simbol Natal, ya. Ada lilin Advent yang dinyalakan per minggu untuk mempersiapkan kita tidak hanya mengenang kelahiran Yesus, tapi mempersiapkan hati kita juga untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Pohon Natal pasti ada lampunya, ya. Lalu kita juga diingatkan akan kisah bintang yang cemerlang yang memimpin orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Juga paduan suara malaikat ketika mereka menyanyi di hadapan para gembala. Itu suasana padang rumput yang gelap tadinya menjadi terang. Terang sinar kemuliaan Tuhan tuh memenuhi padang rumput di Bethlehem pada waktu itu. Dan membawa kabar sukacita kepada para gembala yang ada di padang. Nah, latar belakang Injil Yohanes pada saat itu sedang berkembang paham yang merasa telah mendapatkan inspirasi tertinggi, ya, atau yang disebut gnostisisme. Apa sih gnostisisme ini? Nah, ini adalah golongan orang yang menganggap bahwa cahaya hidup itu adalah pengetahuan. Jadi kalau mereka punya pengetahuan yang banyak, oh berarti mereka sudah mendapatkan cahaya hidup. Ya. Terutama pengetahuan-pengetahuan metafisika. Ya, bagaimana mengenal orang yang sudah mati itu ada rohnya kemana gitu ya. Nah, seperti itu. Mereka merasa sudah mengenal kebenaran dengan otak mereka yang terbatas ini sudah cukup. Ya, jadi mereka golongan-golongan yang elit, golongan-golongan yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang lain. Apakah pengetahuan itu bisa menerangi kita? Apakah pengetahuan itu bisa menyelamatkan kita? Apa yang firman Tuhan katakan? Kebenaran itu adalah firman yang beyond knowledge. Melampaui semua pengetahuan alam pikiran dan logika kita. Otak kita yang paling-paling cuma 1,5 kilo ini tidak akan bisa mengerti atau memahami keajaiban dari ciptaan Tuhan dan tentunya keajaiban pribadi Allah sendiri.
Yohanes langsung menghubungkan terang itu dengan Sang Firman. Firman itu sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Allah pada mulanya dalam kekekalan. Dan firman itu datang ke dalam dunia dan menjadi daging, menjadi manusia. Melalui firman manusia boleh memperoleh hidup dan terang. Di dalam terang tidak ada kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasai terang. Terang menyelamatkan hidup manusia dari kekacauan. Kalau manusia hidup dalam kegelapan, milik orang lain dia ambil. Miliknya sendiri juga tidak bisa dia rawat dengan baik. Rumah orang, tanah orang, istri orang, suami orang itu bisa diambil. Terang akan mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan dan yang tersembunyi. Ada orang yang mengatakan, oh gak ada yang lihat kok, aman. Mereka hidup dalam kegelapan dan merasa melakukan segala perbuatan jahat, perbuatan dosa itu aman-aman saja. Karena toh gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Tapi terang itu akan mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan dan yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Terang itu akan memperlihatkan segala sesuatu apa adanya. Sampai kedalaman hati nurani, motivasi kita, kedalaman pemikiran kita. Bahkan sesuatu yang belum kita ucapkan yang masih ada di dalam hati kita. Terang itu memperlihatkan segala sesuatu apa adanya. Terang yang dibutuhkan oleh para ilmuwan dalam menyelidiki sesuatu. Terang yang harus cukup untuk bisa melihat sel-sel yang kecil. Harus cukup terang di dalam mikroskop itu juga harus cukup untuk melihat bagaimana gerakan dari sel-sel yang kecil ini. Terang Tuhan akan membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Jalan yang dikehendaki Allah. Tanpa terang kita semuanya orang berdosa ini akan berjalan di dalam kegelapan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan ini benar atau tidak. Dan terang itu, Sang Firman itu ialah Yesus. Yesus adalah seorang yang sangat dikenal oleh Yohanes. Karena sebelum Yohanes menjadi murid Yesus, Yohanes sendiri punya hubungan kerabat dengan Yesus. Dari garis ibu. Karena ibunya Yohanes itu bersaudara dengan Maria. Jadi adiknya Maria. Yohanes sangat mengasihi Yesus dan Yesus sangat mengasihi Yohanes. Dan Yohanes bersaksi dalam Yohanes pasal 1 ini. Dia mengatakan Sang Firman itu, Sang Terang itu, dialah pencipta alam semesta. Hidupnya memberi terang pada manusia dan di dalam terangnya manusia dapat melihat diri sebagaimana adanya. Yakni pendosa yang membutuhkan juru selamat. Terang itu datang. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari kehancuran. Tanpa Tuhan Yesus, hidup kita langkah demi langkah adalah menuju kehancuran, menuju kematian kekal. Dan kedatangannya membuat manusia memiliki kehidupan yang bermakna. Apa itu kehidupan yang bermakna? Kehidupan yang bermakna dimulai dari kehidupan yang didamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya adalah seteru Allah, sekarang kita didamaikan dengan Allah. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Suatu hidup yang penuh makna yang kekal. Yohanes adalah saksi yang hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun menjadi murid Tuhan Yesus, kemana saja Tuhan Yesus pergi, ia ikut. Ia menyaksikan sendiri. Bukan hanya dari kata orang. Dan ini yang dia katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-4.
dan dicatat sehingga kita sekarang masih bisa mendengar kesaksian Yohanes, membaca kesaksian Yohanes ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi apa yang sudah didengar, apa yang sudah dilihat, apa yang sudah diraba, ya, Yohanes mengenal Yesus sebagai manusia, mengenal sungguh-sungguh. Itulah, dialah yang sedang Yohanes saksikan tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi, memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Inilah yang disaksikan oleh Yohanes. Kembali ke dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10 dengan jelas memberitahukan kepada kita preeksistensi Yesus. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yesus datang, bukan lahir disebutkan di sini. Yesus datang. Datang itu berarti ia sudah ada. Dan sekarang ia datang. Jadi sebelum ia datang sebagai bayi di Bethlehem, bayi yang lahir di Bethlehem, ia sudah ada. Dan ia datang. Sedangkan kalau lahir sebelumnya dia belum ada. Dan sekarang baru ada. Ya, kecuali golongan-golongan tertentu, golongan-golongan heretik tertentu yang mengatakan, oh manusia sebelum lahir itu sudah ada, tapi dalam bentuk roh. Ya, jadi ketika lahir, nah dia punya tubuh, rohnya bersatu dengan tubuh yang baru lahir itu. Tidak, manusia itu ada awalnya, ada titik awalnya. Tapi Tuhan tidak ada titik awal dan tidak ada titik akhir, ia kekal. Manusia, roh manusia itu kekal, tapi dia ada titik awal. Titik awal dan setelah itu dia hidup kekal. Nah manusia itu lahir ke dunia, bukan datang ke dunia. Kalau datang sebelumnya sudah ada dan datang. Nah itulah sebabnya dalam ayat 9 tadi dikatakan ia sedang datang. Pada waktu Yohanes menuliskan ini Yesus sedang datang, sudah datang. Bukan ia sedang lahir dituliskan di sana. Terang itu menerangi setiap orang, bukan hanya suatu bangsa secara eksklusif. Bukan hanya seperti Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Bukan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apapun status sosialnya, apapun latar belakangnya, pendidikannya, kaya atau miskin. Apapun, siapapun dia. Terang itu sedang menerangi setiap orang. Natal selalu mengingatkan kita akan Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya, datang kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kegelapan di sini
yang dicatat dalam Yohanes 1 ayat 5 khususnya bukan sekedar kegelapan biasa. Seperti mati lampu misalnya atau mendung yang pekat begitu ya. Bukan. Tetapi kata Yunani skotos, kegelapan itu dituliskan skotos, itu berarti kegelapan yang bersifat jahat. Kegelapan yang bersifat menyerang. Kegelapan yang membawa kematian. Pernahkah saudara tiba di satu tempat, sebetulnya tempat itu saudara tiba di siang hari. Tapi tiba-tiba saudara bergidik ya, bulu kuduk berdiri. Saudara merasakan ada kuasa kegelapan yang sedang mencengkeram tempat itu. Seperti ada yang mau mencengkeram dan menyerang kita. Kegelapan yang membawa kepada kematian. Kami pernah melayani ada seorang. Pada waktu itu kami melayani di Kudus. Ada seorang yang sengaja datang ke gereja. Jadi waktu dia datang dia duduk di paling belakang tapi dia duduk di arah yang pas tengah begitu dengan Pak Robi. Pak Robi sedang berkhotbah, Pak Robi menyampaikan firman Tuhan biasa saja. Dia terus memandangi ya. Nah akhirnya setelah ibadah selesai dia berkata kepada Pak Robi. Pak, saya mau belajar ngilmu sama Bapak. Terus terang ya, saya tadi datang ke sini saya mau menyerang Bapak. Saya pandang Bapak, makin saya pandang makin keluar air mata saya. Saya pandang lagi, makin keluar air mata saya. Lalu kami layani orang ini, kami injili, lalu dia ada manifestasi, ya ngamuk seperti itu. Lalu kami layani secara tim begitu dan pemuda ini akhirnya pingsan. Setelah pingsan beberapa saat dia sadar. Dia mengatakan, wah di hadapan saya sekarang semua terang, padang, semua terang. Tadinya yang ada di hadapan saya, di hati saya itu gelap, semua gelap. Saya inginnya melukai orang, saya inginnya mencobai orang, saya inginnya bahkan ingin membunuh orang. Sekarang saya melihat semuanya terang. Saudara, siapa yang bekerja di balik kegelapan ini? Kegelapan yang bersifat jahat, kegelapan yang bersifat menyerang dan membawa kita kepada kematian. Itu adalah kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut. Seperti saudara sedang berada dalam gua yang sangat gelap. Nah, dalam gua ini gambarnya sebetulnya gambar aslinya itu gelap. Saya agak terangkan sedikit supaya saudara-saudara bisa melihat betapa seramnya gua ini. Ada banyak binatang buas di dalamnya gitu ya. Gua ini sangat menyeramkan. Tajam. Dindingnya banyak yang tajam. Jalan keluar, jalan masuknya juga banyak yang tajam. Dinding ini begitu lembab, begitu manusia tidak bisa hidup di dalamnya. Perlu ada orang yang tidak hanya membawa senter. Ya. Kalau senter kecil gitu gak bisa membuat terang di dalam gua yang sangat besar dan gelap ini. Tapi orang itu sendiri harus penuh dengan terang. Harus bersinar. Sehingga ketika kita nempel sama orang ini, maka binatang-binatang buas begitu ya tidak bisa mencengkram kita lagi. Perlu ada orang yang mampu dan mau masuk ke dalam gua itu dan melepaskan kita dari cengkraman iblis. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melepaskan kita dari kegelapan ini. Kalau manusia bagaimana? Ada manusia yang mampu tapi tidak mau. Mampu maksudnya bukan mampu menyelamatkan hidup kita, tapi mampu menolong misalnya. Ya, mampu menolong tapi tidak mau. Tapi kalau kita berharap kepada dia, kita yang frustrasi. Kok orang ini mampu tapi gak mau nolong ya? Ada orang yang mau tapi tidak mampu.
Nah orang itu yang frustrasi, saya sebetulnya mau nolong tapi saya nggak mampu. Saudara sekalian, hanya Tuhan Yesus, Sang terang itu yang dapat membawa kita keluar dari kegelapan ini. Dan setelah kita bersama dengan Yesus, kegelapan itu tidak akan bisa menguasai kita lagi. Tidak akan bisa mencengkeram kita lagi. Tidak akan bisa menyerang kita lagi. Tidak akan bisa membawa kita lagi kepada kematian. Seseorang hanya dapat bisa mengenal, memahami dan menghargai sungguh-sungguh Sang terang itu. Dengan antusiasme yang besar. Dengan rasa syukur yang dalam. Saat dia memahami betapa kacau, betapa hancur dan binasanya hidupnya oleh karena kegelapan itu. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Sang terang itu telah datang ke dalam dunia untuk mengalahkan kegelapan itu. Kegelapan itu tidak dapat menguasai Sang terang. Kegelapan itu ditelan oleh Sang terang. Ya. Dan kita yang berada dalam Sang terang ini, dalam Yesus, kegelapan juga tidak dapat menguasai kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Natal selalu mengingatkan kita akan kehadiran terang itu ke dalam dunia. Dan menyambut Natal berarti menyambut Sang terang. Memberi diri diterangi oleh Yesus. Sama dengan menyambut hidup yang kekal. Orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan akan memiliki terang hidup. Dia tahu kemana tujuan hidupnya. Baik ia hidup maupun ia meninggal, ia tahu kemana ia akan pergi. Apa yang harus dia lakukan? Saudara sekalian, kita mengucap syukur karena terang itu sudah ada dalam hidup kita. Dan kita ada dalam hidup Sang terang ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena hidup kami yang dahulunya gelap. Kegelapan itu begitu mencengkeram, begitu menyerang, begitu menakutkan. Dan membawa kami kepada kematian yang kekal. Sekarang kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Yang memberikan terang kehidupan bagi kami. Yang menerangi hidup kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kiranya terang ini boleh kami beritakan kepada orang lain. Yang masih hidup dalam kegelapan. Mereka tidak lagi harus putus asa. Karena Tuhan mengasihi mereka. Karena terang itu akan menerangi hidup mereka. Dan memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berita Natal yang indah ini, terang itu sudah datang. Kiranya kami boleh beritakan kepada teman-teman kami, kepada handai taulan kami, kepada sahabat-sahabat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.